Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Sangat bersyukur ya kita bertemu lagi di dalam firman Tuhan. Dan mari kita jalani kehidupan setiap hari bersama dengan hikmat-Nya. Dan sebagai tuntunan hari ini, terambil dari Kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Kitab Amsal pasal 16 ayat 32, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di bawah tema Amsal tentang kesabaran. Bapak saudara, pahlawan dimanapun itu selalu akan dikenal dengan kegigihan mereka memperjuangkan sesuatu hingga titik darah terakhir. Maka tidak jarang para pahlawan itu harus gugur di medan perang, mengorbankan semuanya yang mereka miliki dalam peperangan itu. Karena itulah nama pahlawan akan selalu harum dikenal sepanjang masa. Kalau kita lihat buku pelajaran anak-anak kita, akan kita ketemukan banyak nama pahlawan di sana dengan berbagai rincian perjuangan mereka. Namun tidak mudah loh untuk menjadi seorang pahlawan. Tapi semua orang ingin jadi pahlawan, namun tidak semua bisa mencapainya. Tetapi jika Alkitab mencatat bahwa ada orang yang bisa melebihi kehebatan seorang pahlawan, atau bahkan melebihi orang yang berhasil merebut suatu kota sekalipun, seperti yang kita baca hari ini, yaitu orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu artinya ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita miliki dalam diri kita. Tidak semua orang bisa menjadi pahlawan, tetapi semua orang bisa lebih dari pahlawan. Itu kata Alkitab. Hal itu tidak lain adalah kesabaran. Nah, Bapak Saudara, sadarkah kita bahwa kita hari ini hidup dalam zaman yang serba cepat? Makanan serba cepat, koneksi internet harus lebih cepat, mobil harus secanggih mungkin, bermesin besar, bertenaga besar. Supaya apa? Supaya bisa jalan dengan cepat-cepatnya. Jika dulu dikatakan time is money, tetapi sekarang dikatakan time is a lot more than money. Anda ingin sukses? Cepatlah bertindak. Itu kata motivator gitu ya. Kenapa? Karena semua ini membuat kita terus berlomba untuk semakin cepat. Sehingga efek sampingnya, kita termasuk orang-orang yang tidak sabaran dalam segala hal. Termasuk dalam hal rohani. Lihatlah ketika kita berdoa. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita seringkali nggak sabar, bukan? Dan terus mendesak Tuhan, Tuhan kalau bisa hari ini, gitu ya. Tuhan tolong saya saat ini. Jika Tuhan mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, yang menekankan kepada kehendak Tuhan lebih dari kehendak manusia manapun di bumi ini, kita justru bertindak sebaliknya. Jika Tuhan tidak segera menjawab, kita pun bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan dengan cepat. Lalu pergi cari alternatif yang lebih sesat gitu. Dan akhirnya begitu tidak sabarnya manusia, hidup kita tidak lagi bisa nyaman. Karena kita terus-menerus dikejar oleh waktu. Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Di mata Tuhan, kesabaran itu memegang peranan dalam kehidupan iman kita. Begitu juga dalam ayat yang sudah kita baca. Sehingga dikatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan sekalipun. Orang yang mampu menguasai dirinya akan lebih besar daripada orang yang mampu merebut sebuah kota. Hidup di dunia ini menuntut serba cepat, memang. Namun akhirnya kita dibawa dan kita sering melupakan firman Tuhan yang menekankan kesabaran terhadap segala sesuatu. Sabar menderita, sabar menghadapi fitnah, sabar menghadapi segala sesuatu, termasuk menunggu datangnya pertolongan Tuhan. Itu semua akan membuat iman kita terus bertumbuh, Bapak Ibu. Yakobus menekankan betapa panjang sabarnya itu cukup penting. Betapa meneladani penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Para nabi di Perjanjian Lama, hidup mereka tidak mudah. Namun mereka menghadapi segalanya dengan kesabaran yang berakar pada keyakinan pada Tuhan yang setia. Yakobus mengambil contoh Ayub. Kita tahu ceritanya Ayub. Dan sebutlah nama-nama yang lain, tokoh-tokoh di Alkitab. Memang sulit bagi kita untuk melatih diri, tetapi tidak mungkin untuk kita boleh berjalan dengan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Bahkan Tuhan lebih tahu
dari apa yang kita anggap terbaik bagi diri kita sendiri. Karena itulah kita seharusnya menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak hati kita. Dan karena itulah dibutuhkan kesabaran. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Hari ini kita mau berlatih. Kita mau berlatih sabar. Jalankan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan sebaik-baiknya dan lakukan dengan penuh kesabaran. Pada saat nantinya kita akan bersuka cita, karena kesabaran ternyata mampu membawa kita menuai segala janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan menopang kami. Selalu menuntun dan mengarahkan hidup kami untuk lebih dekat padamu. Berkati bangsa kami yang masih dalam proses pemulihan ini, berkati saudara-saudara kami yang terus berjuang di dalam masa penyembuhan COVID-19, dan Tuhanlah yang menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak saudara, tetap jalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan kesabaran. Dengan cara apa? Dengan makan buah dan sayur tentunya. Dan jangan lupa berjemur. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.